pengen kaya itu ada, cuman kamu harus sama istri, suami istri, suaminya. Jadi suami mah sama buaya di sananya. Ibaratnya ya bulan madu apa pokoknya mah suaminya di istrinya di sini di rumah ya sama buaya. Ya akhirnya entar kalau memangnya udah buayanya udah punya anak, terus istrinya yang di rumah sama buaya punya anak, itu tuker. Udah. Nah entar kalau memangnya udah mau menikah, anaknya, nah itu dia mati. Ini adalah perjalanan menuju ke rumah Bapak Ujang, teman-teman. Kebetulan tadi malam habis hujan sangat deras sekali, jadi ini agak becek ya, karena ini masih jalannya tanah. Jadi kendaraan saya simpen di sana, teman-teman. Tuh dia ada pohon mangga ya. Ini saya berjalan di sini. Dan itu rumahnya, teman-teman. Rumah di tengah hutan kayu putih. Ini kayu putihnya, teman-teman. Gubuk lah, bukan rumah kalau di tengah hutan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Sekarang saya sudah berada di rumah Pak Ujang yang berada di tengah hutan Cikawung yang berada di Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Pak Ujang, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Ujang sehat ya? Sehat. Nah, ini adalah kunjungan saya yang kedua kalinya ke rumah Bapak Ujang ya? Iya. Nah, Pak Ujang, untuk yang sekarang katanya Pak Ujang pernah nganter temen. Oh iya. Untuk mengantarkan ke tempat pesugihan buaya ya Pak Ujang ya? Iya. Nah itu ceritanya gimana Pak Ujang itu? Jadi gini, dulu saya dari Bogor, masih dari Bogor. Ada temen, saya memang kebetulan waktu itu tahu tempat gituan mah, tempat pesugihan. Iya. Ada teman pengen kaya. Nah pengen kaya itu ada, cuman kamu harus sama istri, suami istri. Maksudnya kesananya suami istri? Suami istri. Dia terus jalurnya menikah dengan buaya putih. Nah udah gitu teman saya mau, ya akhirnya berangkat ke daerah Cilacap. Oh tempatnya? Ya di daerah Cilacap. Iya. Di pinggir laut itu kedalaman guhanya 170 meter ke dalam. Ke dalam itu. Nggak tahu siang, nggak tahu malam, gelap. Gitu. Begitu masuk ke Begitu guha. masuk. Maupun senter juga dulu mah kan belum ini masih pakai batu ya. Oh iya. Sampai nggak nembus ke dalam itu. Jadi akhirnya si juru kunci itu bawa cempor lah kalau Sundanya. Obor ya, yang dari bambu itu pakai kain. Nah akhirnya nyampe ke dalam, berkali-kali si teman saya itu sama istrinya sama suaminya itu ditanya, benar kamu mau kaya? Ditanya dulu. Ditanya dulu sama kuncen sampai beberapa kali, sampai 7 kali ditanya. Serius enggak gitu? Serius enggaknya, berani enggak? Karena ya, resikonya ya Pak. Ya resikonya kan yang nggak dibilangin, bahkan dia suaminya nggak pulang lagi mah, nggak dibilangin sama dekat istrinya mah. Nah udah gitu benar-benar nekat, suaminya istrinya dibawa
Iya. Pas beli sesajen susuguh beli. Nah udah gitu kalau betul udah nih katanya dihadepin ini, jangan baca apa-apa di depan susuguh itu. Makanan-makanan untuk leluhur. Nah udah gitu udah satu malam terus diterima. Berarti nginep dulu apa Yang gimana? nginep. Iya, nginep 3 hari 3 malam. Cuman satu malam itu pun udah didatangin. Udah ditangin sama buaya, tapi merupakan wujud perempuan. Cantik. Cantik perempuan. Putri ya. Iya, putri. Kayak seperti itu mungkin Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul ya seperti itu. Iya. Nah, habis gitu ya setuju. Jadi udah ditikahin di dalam itu. Si Kuncen ada di sana. Ada semua. Saya pun ada nyaksi kan udah masuk ke situ mah jadi bisa. Iya. Jadi istrinya udah gitu, udah beres nikah dipanggil istrinya. Oh waktu dinikahkan istrinya pun tahu. Oh ada di sana. Ada di depan. Harus tahu. Iya. Jadi walimah itu, jadi kamu itu jadi diwayu. Iya. Ya di dua gitu. Nggak apa-apa kata istrinya. Yang penting saya kaya, suami saya. Saya udah punya rumah, punya mobil, punya apa kata istrinya. Iya. Ya udah. Nah udah gitu. Tidak lama si istrinya itu dipanggil sama Kuncen. Iya. Pindah lobang. Iya. Pindah guha. Oh, pindah lagi. Pindah lobang ada 20 meter malah. Dari suaminya lagi ngobrol tuh sama mertuanya sama istrinya. Iya. Ya udah gitu, si istrinya itu nggak balik lagi ke suaminya. Kata Kuncennya, udah pulang kamu mah ini sama tar suaminya dipanggil. Ya ceritanya dipanggil tuh suaminya, padahal itu bukan suaminya. Itu sosok buaya yang pulang. Makanya kalau pengen persugihan kawin ke buaya, suami istri itu suaminya nggak pulang. Berarti yang pulang buaya. Itu sosok buaya. Sampai rumah pun perwakilan dari suaminya. Jadi suami mah sama buaya di sananya. Ibaratnya ya bulan madu apa pokoknya mah suaminya istrinya di sini di rumah. Iya. Ya sama buaya. Oh berarti ya akhirnya entar kalau memangnya udah buayanya udah punya anak. Iya. Terus istrinya yang di rumah sama buaya punya anak, itu tukar. Gitu. Tukar. Yang situ pulang ke sini beberapa bulan, terus yang buaya aslinya pulang. Udah punya anak mah. Berarti sama-sama keturunan buaya ya Pak? Nah, sama-sama keturunan buaya. Nah, udah gitu cepetnya tadinya kan si suaminya baik. Iya, awalnya. Ya awalnya nggak pelit. Kok tiba-tiba suaminya jadi pelit. Cuman kan kalau istrinya mah udah dikasih paham. Iya, betul. Jangan sama orang jangan terlalu ngasih gini supaya pengen kaya mah kan gitu. Harus diwarahin gitu. Jangan terlalu ngasih karena orang lah gitu. Apalagi terlalu baik ya. Jangan terlalu baik gitu. Ya. Nah, habis gitu anak baru seminggu si buaya pulang ke daerah buayanya. Si bapaknya itu pulang pun ke istrinya. Ya istrinya. Nah, itu yang aslinya suaminya itu baru pulang. Tapi kan nggak tahu istrinya mah. Itu dari awal sampai kembali lagi itu berapa bulan atau tahun Pak Ujang? Itu 9 bulan. 9 bulan. 9 bulan udah nikah, itu punya anak 9 bulan. Tetap udah. Nah, ntar kalau memangnya udah mau menikah. Iya. Mau menikah anaknya. Iya. Nah, itu dia mati. Mati. Dijemput apa gimana? Dia mati aja kan di sananya mau kawin. Gitu. Ngawalian. Iya. Wali. Ya udah. Itu asli mati, cuman nggak mati, jadi pulang ke sana. Mungkin istrinya ini jadi janda. Secara lahiriah kelihatan kita itu meninggal dunia. Meninggal dunia, padahal mah enggak. Itu yang dikubur mah apalah, maupun gebok pisang apa gitu. Jadi itu Pak asli pulang ke sana, nyai istrinya mah udah tetap nggak ke bawah-bawah. Gitu. Jadi hartanya ya untuk istrinya. Kalau punya suami lagi istrinya ya untuk sama buaya. Si suami aslinya ya udah sama buaya di sana. Nungguin anaknya sih itu. Ngawalian apa mau nikah.
Nah gitu ceritanya kalau Berarti, mau kaya ke buaya. dari lahir sampai mau nikah kan puluhan tahun, bisa 15 Sampai atau 20 15 tahun. sampai 17 sampai 19 gimana aja itu. Pokoknya mau nikah 21 berarti 21 tahun. Berarti umurnya. sebelumnya ada kontrak dulu, kontrak misalkan sekian tahun kamu kayaknya gitu. Oh enggak ada. Nggak ada. Pokoknya mah batasnya anaknya aja mau nikah. Oh, jadi batasnya anaknya mau Anak nikah. mau nikah. Kalau anaknya belum nikah sampai 30 tahun, 35 tahun ya belum dijemput. Belum dijemput. Ya Jadi- itu mah gimana? Jadi syarat sampai kekayaannya itu sampai umur anaknya menikah ya. Iya. Dan di sini pun anaknya kan yang di sini mah laki. Iya, Yang di sini mah. iya. Yang anak buaya asli mah laki, Iya. yang di situ mah perempuan. Gitu. Tapi itu walaupun dari turunan buaya ya Pak Sep, apakah mereka normal dari tingkah laku atau Kalau yang di sini mah biasa aja sama kita. biasa? Biasa. Hmm. Biasa aja. Gaul apa nggak pelit nggak apa pokoknya di sini mah tetap aja Walaupun turunan buaya. buaya. Tapi yang di sana mah tetap jadi buaya. Kalau ini mah nggak ada efek sampingan kayak anaknya di buaya enggak. Kata kuncen juga enggak. Cuman kan begitu teman saya udah beres saya nanya. Kan hari teman saya mah nggak nanya. Akibatnya gini kalau saya nanya. Iya. Saya juga kalau memangnya enteng persyaratannya barangkali saya gemasuk. Berarti cuman waktu itu juga Pak Ujang pernah sempat tertarik atau pengen sempat tertarik, cuman saya itu tetap mendetilnya akibatnya gimana Pak, risikonya apa resikonya gitu ya? apa. Kalau itu si masuk mah nggak tahu, bahkan dia diem di sama buaya itu sebelum Ya, sampai mungkin anak. udah nekat aja ya Pak. Iya, nggak tahu aja, nggak dikasih tahu. Jadi taunya mah perasaan dia mah pulang aja, padahal mah enggak. Gitu. Makanya kan berkali-kali sama kuncen tanya, benar kamu pengen kaya, pengen nungguin ini. Iya. Ya udah. Oh, itu berkali-kali nanya. Iya. Enggak nyesal, enggak. Ya udah. Jadi si istrinya pulangnya sama buaya. Tetap bajunya sama, tingkah apa, wajahnya apapun Ya, sama. pokoknya nggak ada yang beda. Nggak ada sedikit yang pun ya. beda. Pokoknya percis suaminya maupun ngobrol di jalan juga. Cuman ngasih taunya udah ke rumah itu suruh pelit lah ibaratnya. Jangan ngasihin yang musafir apa yang minta-minta itu nggak perlu katanya gitu kan, kita pengen kaya. Ya nggak usah ngasih orang-orang gitu. Seperlunya aja katanya. Kadang-kadang ya sama orang tua kita ya pelit jadinya. Nah, ketika berada di rumah nih udah pulang ya, itu sosok buaya yang jadi suaminya itu ada nggak pernah misalkan berubah wujud di rumahnya? Enggak. Kalau sama istrinya enggak itu. Enggak ada. Cuman itu pasti harus bikin kolam-kolaman. Oh, cirinya tuh. Iya, cirinya di rumah. Di rumah kan dia bikin rumah bagus lah. Ada kolam di dalamnya. Itu sewaktu-waktu istrinya lagi kemana dia kan. Tapi nggak berubah wujud. Enggak. Seperti manusia aja Ya gitu. pasti berubah, cuman istrinya nggak pernah tahu lihat. gitu. Iya, nggak pernah diliatin. Jadi sangka ya Pak, cuma suaminya aja, maupun istrinya juga. Padahal itu sosok Itu mah sosok buaya. siluman buaya, asli suaminya mah di sana. Jadi Ntar sekali lagi kalau memang udah punya anak baru seminggu baru asli pulang. Gitu. Pulang. Berarti Tukar lagi. jarak 9 bulan. Iya, mungkin. pokoknya mah udah banyak. Pasti di sana punya anak, di gaib. Iya. Di sini juga punya anak. Cuman perbedaannya di sini mah anaknya laki, di sana mah perempuan. Kalau sini mah kan nggak perlu wali. Iya. Ya, jadi makanya dia itu dijemput, ntar ngawaliin, dia pun udah ngerti. Itu ceritanya. Pengen kalau siapapun yang pengen, saya masih siap nganter gitu kan. Siap, tapi caranya gitu. Kalau memang nekat, Resikonya gitu ya ya. resikonya gitu. Tapi saya mah maaf lah, mendingan kuli halal aja lah. Nah, mendingan Jangan jadi tani aja ya. jadi Pak Ujang, tani atau apa, kuli bangunan apa gitulah. Pokoknya saya udah kenyang, nyari kemana-mana nggak ada, nyari uang itu nggak ada efek sampingannya, tetap berat. Pak Ujang, yang diantar itu sekarang sukses gimana? Masih Masih sukses. dah, belum ada, anaknya juga belum gede, baru paling 16 tahun 17 tahun lah, belum masih ada. Sukses ya. Masih sukses, dua-duanya juga masih Dari sukses. hasil pesugihan sama buaya itu ya. Iya. Saya pun udah pernah datang Iya. minta ngasih sama saya, nggak berani ngasih uang yang di kamar itu, nggak, jangan katanya. Nungguin angkot datang, kan dia punya angkot. Iya. Padahal itu udah asli
udah asli teman saya, Iya, bukan buaya. Iya. Ngasihnya ladang angkot, Bukan, setoran angkot, bukan dari kamarnya. Di kamar mah diliatin, tapi percuma. Gitu teman saya. Ngasih ada 200-an lah waktu itu. Saya datang, kaya. Nggak pelit sekarang mah, nggak pelit. Karena udah aslinya. Ya asli, udah asli. Itu yang pelitnya itu 9 bulan. Yang sosok siluman. Iya, itu sosok siluman. Jadi kan orang itu percuma lah minta tolong ke orang itu mah, sampai sekarang juga kan wedi. Nggak mau. Udah pelit cenah. Pelit kan. Dah dulunya sih 9 bulan pelit. jadi sampai sekarang pun nggak ada. Cap pelitnya itu nempel terus ya? Nempel. Tetangga-tetangga ngomong maupun saudara pun pelit. Padahal mah udah enggak, itu mah udah asli. Ibaratnya saudara kita lah itu mah. Ya kembali ke aslinya ya. Tadinya baik jadi baik lagi. Iya, baik lagi. Tapi tetap aja tetangga maupun saudara, sekarang mah udah kaya mah pelit kan, kebanyakannya gitu. Banyak yang ngomong gitu kan di masyarakat. Dulu mah cenah baik, sekarang mah udah kaya mah pelit. Ya nggak tahu itu sih ya, tahu berguru ke situ, tahu enggak itu nggak pakai sulur. Itu diri pribadi nikah seumur, berarti matinya tetap urusan itu mati 2 kali lah. Nah itu katanya ceritanya ya, kalau orang yang melakukan pesugihan itu ketika dimakamkan atau dikuburkan, setelah dikuburkan katanya jenazahnya nggak ada, berubah jadi pisang, jadi apa itu gimana? Betul. Nah macam ada lagi kalau misalnya kata orang tetangga disulurin ya, diwadalin. Ya kalau memang berani jadi yakin tumbal, ya jadi tumbal. Emang kalau memang berani yakin, ibaratnya saudara kita teh ditumbalin, udah aja potong pakai silet ininya, diiris. Maksudnya untuk apa? Ya itu pasti kalau memang betul itu pasti jadi gedebok, jadi kayu, udah yakin itu. Kalau memang berani mayitnya. Udah yakin misalnya teman kita teh udah ini mah udah pasti diwadalin sama Pak Ujang sama saya ibaratnya. Dimakan. Jadi tumbal maksudnya. Ya jadi tumbal. Udah aja kalau memang betul saudara udah setuju, udah aja iris pakai silet. Sret. Itu posisi udah meninggal. Udah meninggal. Itu pasti berwujud. Enggak pakai baca-baca. Kalau memang betul. Maksudnya berburu langsung jadi gedebok pisang? Iya, jadi gedebok pisang, jadi apa aja. Jadi lidi juga bisa. Pokoknya si jasad langsung hilang. Hilang. Gitu? Ya berarti bisa diajiin Quran, bisa balik lagi itu. Itu kan udah ada terjadi di Tasik. Itu yang terjadi di Tasik gimana? Ya itu gitu. Jadi masih belum lama di Tasik. Belum lama. Itu melakukan pesugihan atau dia jadi tumbal? Ditumbal. Dianya jadi tumbal. Ditumbal. Di sininya diajiin, dianya di sana juga istighfar terus. Akhirnya dia setelanjang di tengah makam minta tulung, minta salin. Itu masih ada orangnya di Tasik. Iya. Itu bukan cerita dongeng. Itu mah jadi tumbal. Jadi tumbal. Itu cuman orangnya memang di sananya istighfar terus. Iya. Terus di sininya memang diiris. Iya. Nggak ada sujudnya, ada juga gedebok pisang kecil. Kali di makamnya hilang pas pisan malam, ada yang nangis terus minta tolong, minta baju, minta kain. Ya bukan jasad dia. Oh dia hidup lagi. Hidup lagi, balik dari sananya, dianterin ke kuburan itu. Cuman setelanjang kan tadinya udah dimandiin ya kan setelanjang. Terus kan itu si yang punya kerajaan alam gaib atau silumannya marah berarti. Ya marah makanya diusir. Tumbalnya nggak jadi. Iya diusir. Diusirnya itu soalnya kan istighfar panas di sananya. Panas jadi diusir, jadi dia pulang. Dianterin pulang. Itu nyata asli kaya lah. Kata orang mah. Tapi nggak tahu kata dia nasi kan. Yang kata orang memang mobil mewah, angkot banyak gitu kan, rumah mewah gitu kan. Cuman tersiksanya gitulah. Pesan-pesan dari Pak Ujang sama teman-teman, janganlah gitu aja. Syukuri yang apa adanya, gitu aja. Terima kasih. Nah itulah teman-teman perbincangan saya dengan Bapak Ujang terkait pengalaman pernah mengantar temannya yang melakukan pesugihan buaya ya Pak. Ya, kawin ke buaya. Baik, kawin ke buaya, risikonya gitulah tadi sudah kita dengarkan. Oke, sekian saja videonya. Kita jumpa di lain kesempatan, di lain video ya. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.